Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu menjagaku, selalu menuntunku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, sebab kasih-Mu penuhi hatiku. Yesus, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, sumber kekuatanku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hirarala bayararamo, siarala bayararamo. Haleluya, kasih-Mu
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini kita semua ada di dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, dan kita yakin hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini, satu paket dengan berkat Tuhan yang besar yang dipersiapkan bagi kita semuanya. Berkat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat di dalam Yohanes pasal 15. Saya akan bacakan dua ayat, mulai ayat 16 dan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15, ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Ayat ini adalah merupakan penegasan status kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita adalah orang pilihan. Saya dan saudara, kita semua adalah orang pilihan. Dan yang kedua, yang memilih kita itu Tuhan sendiri. Selama ini kita berpikir bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, itu karena faktor kita lahir di tengah keluarga besar yang beragama Kristen, lalu kita secara otomatis mewarisi iman dari orang tua kita, dari leluhur kita menjadi orang Kristen. Atau mungkin kita menjadi Kristen karena satu proses berkenalan dengan seseorang, lalu melalui orang itu kita mengenal Tuhan, dan ada begitu banyak versi. Tetapi dengarkan pagi hari ini, kita orang pilihan Allah. Yang kedua, yang memilih kita adalah Tuhan sendiri. Jadi bukan kita yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang pilih kita. Ini satu rahasia yang sangat besar. Dan hal ini harus kita masukkan di dalam hati dan roh kita, bahkan pikiran kita, bahwa Tuhan yang pilih saya. Tuhan yang memilih saya. Berarti kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan memiliki pertimbangan-pertimbangan.
Tuhan memiliki kriteria dan kita memenuhi kriteria itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini ayat yang sering sekali kita dengarkan, dikutip di khotbah dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya kembali merenungkannya beberapa hari yang lalu, saya berkata, terima kasih, Engkau yang memilih aku. Status menjadi jelas sebagai orang pilihan Allah, dipilih oleh Allah sendiri. Yang berikutnya saya mau sampaikan, kalau status kita adalah orang pilihan dan yang memilih kita adalah Tuhan sendiri, maka yang berikutnya adalah tidak peduli apa kata orang tentang kita, tentang keberadaan kita hari ini, tentang masa lalu kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita, berarti rencana Tuhan dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita pasti terlaksana, pasti terjadi. Perkataan orang, stigma, keberadaan latar belakang kita, mungkin sehitam apapun, sekelam apapun, seternoda apapun, tidak peduli. Ketika Tuhan sudah memilih kita, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Karena ketika kita dipilih oleh Tuhan dan kita merespon panggilan Tuhan itu, kita memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Seseorang merespon panggilan Tuhan dalam hidupnya ketika Tuhan memilih dia, itu berbeda-beda. Ada yang ketika masa mudanya, masa remajanya, sudah dapat merespon panggilan Tuhan. Oh ya, Tuhan pilih saya, lalu sejak masa muda menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi banyak yang di usia dewasa, bahkan di usia tua, lanjut usia, tidak peduli. Tetapi saat kita mengerti bahwa Tuhan memilih kita, dan kita berkata ya kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita, saat itu kita melangkah dalam langkah yang baru bersama dengan Tuhan. Dan langkah demi langkah adalah langkah yang diberkati oleh Tuhan. Ada pengampunan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan melupakan masa lalu kita, pengampunannya memposisikan sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang disucikan dan dikuduskan dan dilayakkan. Bagian keempat yang saya mau sampaikan adalah ketika ada intimidasi, engkau tidak layak, engkau tidak patut, engkau orang berdosa, yang seringkali begitu kuat menghentikan langkah orang percaya untuk memberi diri, melayani Tuhan, atau memposisikan diri sebagai orang yang berhak menerima segala janji Tuhan, maka hari ini dengarkan. Itu tuduhan dari iblis. Tuhan sudah memilih kita. Dan kalau Tuhan memilih kita, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya, lalu kemudian kita berhak mewarisi segala janjinya yang telah Dia berikan kepada kita melalui firman-Nya. Apapun itu, kita berhak menerimanya karena kita orang pilihan. Dan berikutnya, sebagai orang pilihan, kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita berangkat dari ternyata Tuhan itu memiliki ketetapan dalam hidup kita. Tuhan punya ketentuan. Ada ketetapan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang dipilihnya. Sebab dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ketentuan Tuhan bagi orang pilihannya, setelah dipilih dan dilayakkan, adalah supaya kita pergi. Kita tidak dipilih tanpa tujuan, kita tidak dipilih tanpa maksud. Kita dipilih untuk pergi dan berbuah. Ini bicara tentang kehidupan yang berdampak. Ini bicara tentang kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Pagi ini perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hidup saya sudah mempermuliakan nama Tuhan? Apakah saya lebih menjadi berkat atau cenderung menjadi batu sandungan di sekitar kehidupan keluarga, lingkungan, orang-orang yang mengenal saya? Karena panggilan kita setelah kita dipilih oleh Tuhan, kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu bicara tentang bagaimana kita bermultiplikasi. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu bertambah-tambah, berlipat ganda. Kasih karunia-Nya dalam hidup kita itu penuh dan itu mengalir keluar dari hidup kita kepada orang-orang yang di sekitar kita.
orang Kristen dipilih, ditetapkan untuk pergi berbuah dan buah itu tetap. Bicara tentang buah itu adalah ujung dari sebuah proses. Awalnya bagaimana pohon itu bisa berbuah, pasti dia harus tertanam, bertumbuh, baru kemudian fase dewasa dia akan berbuah. Jadi ketika kita dipilih Tuhan, ada proses kehidupan yang tidak bisa kita skip, yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita lewati. Masalah yang terjadi, diizinkan Tuhan memproses kita menjadi dewasa supaya kita berbuah dan buah kita itu tetap. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbuahlah bagi Tuhan, berdampaklah bagi Tuhan. Kau ditentukan menjalani prosesnya. Kalau sedang ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, masalah itu diperlukan supaya kehidupan kita menjadi lebih dewasa karena ada tanggung jawab untuk hidup berdampak. Berbuah itu adalah hidup berdampak baik. Buah roh yang ada di dalam diri kita mengalir, orang lain menikmatinya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi, izinkan Tuhan melaksanakan kehendaknya dalam hidupmu. Karena kau dipilih, ditetapkan untuk pergi berbuah, buahmu itu tetap. Dan ada ayat yang mengejutkan saya, ada bagian yang mengejutkan saya di ayat ini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini kan enak, saudara. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, di dalam namaku, kata Tuhan Yesus, diberikan Bapa kepadamu. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita, impian kita? Setiap doa terkabul, setiap doa dijawab oleh Tuhan. Apa relasi antara apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu dengan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan berbuah, buahmu itu tetap. Baru ada statement supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Tuhan tuh gak pernah ngalami kesulitan untuk menyerahkan apa yang menjadi hak kita di hadapan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah kesulitan untuk memberkati kita, mencurahkan berkat, memberi terobosan, membuka pintu, dan lain sebagainya bagi kita. Tetapi saya melihat orang yang dipilih Tuhan, dia perlu proses pendewasaan sehingga dia berbuah, dan hanya orang dewasa yang kemudian ternyata dipercaya oleh Tuhan, minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepada mereka. Jadi kenapa ada begitu banyak hamba Tuhan berkata, bahkan ketika kita tidak berdoa, Tuhan itu bisa menganugerahkan kepada kita hal-hal besar. Itu hanya terjadi bagi mereka yang berbuah bagi Tuhan. Artinya, mengizinkan Tuhan mendewasakan hidup mereka. Karena orang dewasa dapat dipercaya. Dipercaya berapapun, dipercaya apapun dapat dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari hari-hari ini kita fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika ada rasa sakit yang kita peroleh oleh karena perlakuan orang lain, perbuatan orang lain, atau ada tekanan-tekanan karena masalah, izinkan Tuhan memproses sesuatu dalam hidup kita, sehingga satu waktu kita mendapati kita adalah orang-orang yang siap untuk berbuah. Dan begitu kita siap berbuah, menjadi dewasa oleh karena proses yang terus kita jalani bersama dengan Tuhan, tidak kita hindari, maka kemudian kita mendapatkan kepercayaan untuk minta kepada Bapa di dalam nama Yesus supaya kita menerima bagian yang memang sudah ditentukan untuk kita terima. Jadi doa yang terkabul itu mutlak adalah kehendak Tuhan, tetapi terjadi kepada mereka yang telah dipilih bertumbuh, berbuah, dan buah itu tetap. Di dalam Yohanes juga dikatakan kalau kita berbuah banyak, Bapa di sorga dipermuliakan dalam hidup kita. Dan bagian terakhir renungan kita pagi hari ini adalah ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mengasihi itu adalah perintah. Dan kasih adalah identitas kehidupan orang Kristen, orang percaya. Siapa yang mampu mengasihi di saat orang yang atau kelompok atau siapapun yang
harus dikasihi itu adalah orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berseberangan dengan kita. Hanya orang dewasa, mereka yang telah menjalani prosesnya, telah berbuah, mereka yang mampu mengasihi. Dan saya percaya target Tuhan adalah kasih-Nya memenuhi dunia ini melalui kehidupan kita. Saya simpulkan renungan kita pagi hari ini. Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Mari kita bersyukur. Dan yang kedua, kalau Tuhan memilih kita, kita tidak dipilih hanya untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ketetapan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita pergi. Pergi ini bicara tentang tindakan untuk merepresentasi firman. Pergi, tindakan untuk menjadi pemberita firman yang bersaksi dan memenangkan jiwa. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dalam segala keadaan kita tidak tergoyahkan oleh apapun, tetapi tetap berbuah di segala musim. Dan dampaknya ketika kita seperti itu, apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepada kita. Dan kita diberi kemampuan hati yang luas untuk bisa mengasihi. Dan bukankah kasih itu adalah awal dari segala yang baik di tengah keluarga, perusahaan, di masyarakat, dan lain sebagainya. Tuhan sedang mendewasakan kita hari ini. Dan di dalam proses pendewasaan itu, ada berkat Tuhan yang tersedia. Minta di dalam nama Yesus kepada Bapa, dan engkau akan menerimanya. Selamat menjalani hari yang diberkati Tuhan hari ini. Percaya ada berkat Tuhan dalam hidup saudara sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih karena engkau sudah memilih kami. Dan engkau menetapkan kami untuk pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepada kami. Itu yang menjadi kerinduan kami. Hari ini ketika engkau melihat ada yang lemah karena keadaan, ada yang terpuruk karena situasi, apapun yang sedang dihadapi, mari kuatkan kami. Untuk kami tetap mampu bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk terus bertumbuh dan pada akhirnya kami berbuah. Dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Kasih Allah dalam hidup kami mengalir keluar kepada siapapun. Orang yang paling menyakiti kami sekalipun, mampu kami kasihi. Karena proses pendewasaan telah terjadi dalam hidup kami. Beri kepada kami kerelaan untuk didewasakan oleh Tuhan. Karena kami tahu pada akhirnya mahkota kemuliaan tersedia bagi kami. Sepanjang hari ini kami jalani hidup bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang ditentukan untuk kami terima hari ini. Dan di dalamnya nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya Pastor Walden. Tuhan Yesus memberkati.